Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain Allahumma rjina wajin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi latihan ini. Kalau Anda terinspirasi dengan cerita ini, saya minta bayarannya untuk almarhum ayah saya, Haji Daud Ahdini bin Ahdi bin Hasan Bisri. Al-Fatihah bacakan dan sholawat Nabi ya. Karena ini ajaran beliau yang menjadikan saya pengusaha seperti ini, pengusaha dablek tangguh gitu. Jadi kreatif gitu. Jadi intinya bagaimana caranya ayah saya mengajarkan saya jadi pengusaha gitu. Sejak dini saya baru sadari ternyata ayah saya itu ngajarin saya usaha itu ketika saya masih sekolah di SD, sekolah dasar. Bayangan saya ketika itu ya. Jadi saya mohon maaf ya, saya sudah waktu 5 SD saya sudah punya kios majalah. Tapi sebelum itu ternyata saya baru sadar, bukan sebelum itu. Sebelumnya saya ditantang oleh ayah saya. Nah, pada saya kan kelahiran tahun 70-an ya. Pada saat saya masih SD kelas berapa ya, kelas 2 atau kelas 3, saya tuh ayah saya ini termasuk orang yang sangat mampu di kecamatan saya di Cilengsi. Ayah saya dulu kalau seandainya nggak kena tipu dan yang lainnya, mungkin seperempatnya Cilengsi mungkin bisa kebeli, banyak sekali tanahnya gitu. Tapi kebanyakan kena tipu sob. Jadi pengusaha itu kena tipu nggak ini. Cuman alhamdulillah tetap meskipun kena tipu banyak ya, tetap aja jalan ini. Karena saya dulu sebelum kecamatan punya mobil, ayah saya tuh nguasai mobil banyak karena dia kepala Padi Sentra. Padi Sentra tuh penyalur pupuk, sekarang udah tutup ya. Dulu ada PN, perusahaan negara gitu. Aduh keren banget gitu. Jadi kecamatan aja kalau pinjam mobil kemana-mana lewat ayah saya. Itu gambarannya bagaimana ayah saya orang yang luar biasa gitu. Dan dulu pernah 5 gudang itu ditipu oleh temennya gitu. Ini cerita dulu ya sedikit melenceng. 5 gudang ditipu temennya. Ayah saya tuh main tanda tangan, percaya namanya temen sahabat kan. Ternyata pas dicek penuhnya cuma depannya doang, belakangnya kosong. Gudang pupuk tuh gede sob. Dan itu pas mau diaudit, ayah saya kelimpungan sana sini, itu diceritain. Akhirnya apa coba? Ya Allah, kata saya bisa masuk penjara nih, gudangnya kosong. Padahal yang berbuat bukan dia depannya toh. Pas ditanya ya, namanya udah meninggal juga. Loh kok kamu jahat, ternyata kosong, kan sampai aku udah tanda tangan katanya. Kan itu kalau orang jahat penipu kayak gitu gayanya. Ya udah pokoknya akhirnya ditolong sama Allah. Pupuk-pupuk yang stok lama di beberapa orang ditolong semua, namanya orang baik itu. Ternyata mereka ini semua dengan harga yang murah itu, ketutup semua. Bayangkan itu kalau sekarang nilainya puluhan miliar mungkin kenanya, dan selesai. Jadi akhirnya nggak selamat ayah saya dari audit, kan diaudit kan tiap ini karena kepalanya dia main tanda tangan aja salah juga. Saya main tanda tangan ngecek ke belakang, jadi yang penuh depan tok, belakangnya kosong melompong gitu. Suatu saat ayah saya tuh ngecek ke Jonggol, satu kecamatan dulu ya, datang ke Jonggol, salah satu gudangnya di situ dulu, ternyata kosong, depannya penuh. Pas mau diaudit seminggu mau diaudit, ternyata pas cek kosong setengahnya semuanya gitu. Jadi yang ada depannya tok. Oke, kita balik lagi ke topik. Ayah saya tuh termasuk orang mampu. Dulu tuh mesin kulkas itu barang mewah sob. Kulkas TV itu. Jadi orang tuh kalau di desa saya kalau lihat TV itu salah satunya ke rumah saya gitu. Yang punya kulkas pertama freezer itu ayah saya di keluarga saya. Akhirnya freezer itu dimanfaatkan oleh keluarga, dijadiin es itu loh. Tahu nggak? Kalau mungkin orang lahir 70-an ini tahu. Jadi plastik itu dikasih sirup ya, dimasukin ini terus dimasukin freezer gitu. Jadilah es gitu. Nah, itu dijual sampai dapat ini. Jadi orang-orang kecil, teman-teman saya tuh jualin itu. Jadi contoh dibagi hasil gitu. Laku berapa, dapat bagian berapa. Satu termos isi 100 es gitu. Dapat berapa seperti itu gitu. Soalnya saya kan namanya saya mampu gitu. Saya datang, saya minta duit, dimarahin sama saya. Kamu tuh minta duit loh. Dia kan orang susah Pak, kata saya. Saya ingat jawaban saya ke dia. Dia kan orang susah, wajar aja dia minta. Kita kan orang mampu. Kenapa saya nggak boleh minta? Kamu nggak boleh gitu. Kalau kamu minta duit sekarang ini lebih dari jatahmu, kamu harus jualan kayak mereka gitu. Nah, omongan itu yang terpacu dalam otak saya sob. Terpacu dalam otak saya waktu kelas 2 SD. Kelas 3 itu saya mulai usaha tuh kelas 3 atau kelas 4 itu. Saya sudah jualan majalah. Perumnas itu termasuk barang mewah, bukan komplek mewah, padahal Perumnas biasa, perumahan nasional. Jadi orang yang tinggal di Perumnas itu orang-orang kota itu. Nah, di Cilengsi waktu itu ada satu Perumnas di daerah mana itu, pertama di situ. Akhirnya apa coba? Nah, dia kan butuh majalah tuh. Saya jualan majalah. Majalahnya saya beli di Pulau Gadung kelas 3 atau 4 SD. Kelas 5 SD saya kerjasama dengan
dengan apa, dengan ini saya, dengan saudara saya gitu. 5 SD saya sudah punya kios kecil ya di perapatan Cilengsi. Tapi sayang sob, waktu itu mimpi saya terputus untuk menjadi yang besar. Kenapa? Uangnya dipakai saudara saya untuk kuliah. Ketipu saya, ya udah biarin saudara sini yang ambil, mau ngapain, modalnya habis. Jadi saya kecil-kecil tuh dulu ya, kalau dulu kan kalau pakai pakaian sekolah kan ke Pulau Gadung kan murah gitu. Jadi saya ke Pulau Gadung tiap minggu tuh gitu, saya tiap majalah keluar ke Pulau Gadung, ambil majalah, bawa ke tempat saya tuh, saya sebarin ke ini, ke mana, perumnas orang-orang di perumnas tuh, ibu-ibu gitu. Dulu tuh ada majalah Gadis, majalah apa ya, pokoknya majalah-majalah lama lah gitu. Sekarang masih ada apa enggak gitu, ada Gadis, ada apa ya, lupa Femina gitu, zaman dulu. Ada jual Intisari juga, itu dia jualan saya dulu. 5 SD sob. Jadi kalau ngedidik anak tuh dari sekolah, dari mulai sekolah. Dan saya pada saat SMP, saya udah bantu orang tua saya. Jadi saya tuh sekarang wakil. Jadi terus saya juga diajarin kalau SD itu pun di samping saya jualan pupuk juga, karena ibu saya tuh manajer hebat tuh. Anaknya 9, 10. Saya punya keluarga angkat 1, dia totalnya 10. Jadi ada anak angkatnya 1, anak angkatnya 2, terus 11 ya gitu. Ininya apa tuh, anak aslinya 9 gitu. Udah ngasuh gitu, ibu saya itu jualan pupuk gitu. Jadi saya biasa nemuin pupuk luar biasa, subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih keberkahan pada umur beliau ya Allah. Itu perjuangan ibu dan ayah saya itu luar biasa. Di situ saya belajar tentang usaha. Hebatnya seorang ibu gitu, sembari gendong adik saya, dia sembari melayani pupuk. Karena seluruh di Cilengsi itu beli pupuknya, kayak dulu kan pertanian kan luar biasa gitu. Terus SMP ayah saya diriin percetakan, Atlas gitu, diriin percetakan. Nah, yang sering nganterin surat SMP sampai SMA itu saya. Jadi saya SMP itu saya tidak butuh lagi uang jajan dari orang tua saya. Karena contoh ya, UMR sekarang mungkin 2.300.000, 3 juta, 4 juta. Saya tuh udah dapat pendapatan SMP sampai SMA itu 2 jutaan gitu setiap bulannya. Memang, nah itu apa? Sebagai dulu kan ayah saya tuh nyetak hampir 3/4 kabupaten loh, stensil, ujian kan 3 bulan sekali ya. Nah itu dia. Jadi hampir 3/4 kabupaten. Oh, itu penuh rumah saya oleh guru-guru. Kepala sekolah, guru tuh cari tambahannya di situ, dapat gajinya. Jadi intinya seperti itu. Luar biasa nggak? Nah itu dia. Nah SMA ayah saya lagi jaya-jayanya. Sob, tau nggak? Ayah saya itu buka percetakan tanpa modal. Makanya Anda yakin modal duit lo ya, tanpa modal duit sepeser pun. Kalau Anda masih ngerasa miskin gara-gara gak punya duit, itu salah, gak bisa usaha. Salah besar. Saya ngomongin, ayah saya itu tanpa modal duit. Ceritanya gini, dia kan baca Al-Fatihah juga kepada Haji Jaja itu. Haji Jaja atau siapa saya lupa. Ayah saya tuh berangkat haji keberapa, kedua atau ketiga. Nah, di haji itu ternyata ada orang pengusaha, dia pengusaha ini jual mesin cetak dengan kertas gitu. Atau satu mesin cetak, satu kertas, saya nggak ngerti pokoknya, itulah gitu. Namanya Haji Jaja salah satunya. Udah ngomong-ngomong, bapak saya kan pemilik sekolah. Jadi bapak saya itu seharusnya dari Padi Sentra itu berhenti gitu. Saya cerita flashback lagi, berhenti dari Padi Sentra pada saat posisi puncak loh. Posisi puncak menguasai Kabupaten Bogor, berhenti dia. Gajinya gedenya luar biasa gitu. Berhenti. Dia akhirnya apa? Dia jadi guru gitu. Guru-guru gak mau, kasihan kecamatan. Masa jadi guru? Karena bapak ayah saya itu lulusan PGA itu sekolah terkenal zaman dulu. Dan tahu nggak matematiknya ayah saya berapa? 10 nilainya. Ayah saya itu 10 nilainya. Saya aja nggak nyampe 10 setiap ujian. PGA itu ada SGA, ada SGB. SGA tuh sekolah hulu atas, itu luar biasa, paling top, markotop di Bandung. Mungkin yang tahun 60-an lain tanya ke bapaknya, betul nggak ada SGA, luar biasa. Nah, udah lulusan tertinggi untuk pencetakan guru, tiba-tiba mau jadi guru gitu. Udah gitu, dulu orang yang membantu kecamatan butuh mobil, butuh truk, butuh apapun lewat dia gitu. Ngelobi pakai mobil ke ayah saya. Akhirnya apa? Ditolak jadi guru. Suruh langsung jadi kepala sekolah ya, Pak. Mungkin satu-satunya orang yang lamar tiba-tiba nggak boleh jadi guru, jadi kepala sekolah itu ayah saya gitu. Ayah saya kalau mau karir tinggi bisa, cuman ayah saya mentok sampai pendidik, gak mau lagi dia, karena udah cukup katanya. Pendidik SD. Nah, gara-gara tahu dia pendidik sekolahnya, dia ngomongin, kenapa nggak kamu lakukan untuk tingkat kecamatan, satu kecamatan dulu gitu, Cilengsi, cetak TPB itu apa ya, tes itu loh, anak ujian itu loh, 3 bulan sekali gitu.
Loh saya nggak ada modal. Oh saya siapin nih. Ini mesinnya ada kok, mesinnya ada dipinjemin, mesin dikasih, peralatan kertas, bahan kertas dikasih. Subhanallah, itu yang terjadi gitu. Nah akhirnya apa coba? Ngelakukanlah itu. Ini mesin, jadi nggak usah banyak mikir. Pengusaha tuh nggak usah banyak mikir. Kalau Anda masih banyak mikir, nggak usah jadi pengusaha, nggak bakalan, nggak sukses jadi pengusaha. Karena apa? Anda pakai otak pendidikan sih, pengennya pakai teori banyak, jadi takutnya banyak. Nggak usah banyak takut. Kalau nggak ada modal, ngapain harus takut dulu? Termasuk di Uber Pay, nggak usah takut. Jalannya aja. Modalnya apa? Toh nggak hilang duitnya, segala macam-macam. Kadang kan negatif thinking loh. Kalau netting terus ya netting pada Allah, bahaya Anda, nggak berkah nanti. Join Uber Pay sama Uber, insya Allah ada. Oke, saya balik lagi. Nah akhirnya apa? Jadi dia ngambil mesin dan kertasnya, dia tawarkan ke sekolah-sekolah itu untuk TPB-nya lewat bapak saya. Sukses di satu kecamatan, ngerembet kecamatan yang lain. Hampir 34 kabupaten itu pesannya ke ayah saya. TPB-nya tiap ininya. Dan ayah saya sistemnya berbagi loh. Makanya saya buatin usaha berkah bersama itu. Sadar Kaya, Uber Sadar Kaya. Itu niru orang saya. Ayah saya tuh guru-guru dibagi semua, bukan gaji, dibagi. Dapat pendapatan berapa untuk para guru-guru yang bantuin TPB. Ada yang nyetak, bayangin loh, kepala sekolah tuh nyetak pakai itu. Itu SMP Surya Kencana, itu pendirinya salah satunya ayah saya. Nah saya PGRI SMP-nya, saya dapat daftar sekolah pun ke situ, bukan ke SMP negeri dulu. Saya pernah lulusan di SMP PGRI loh. Ini PGRI. Bukan karena saya nggak tahu, karena itu ayah saya diriin dan saya gratis di situ loh. Dan juga dekat dari rumah ke situ saya. Tapi tetap ya, namanya orang ya, tetap aja pas lulusan situ banyak SMA-nya SMA negeri, favorit saya masuknya. Karena satu-satunya orang yang bisa terima di situ cuma saya. Di SMA 1 Cibinong dulu favorit dulu. Oke, balik lagi. Jadi ayah saya itu tanpa modal sama sekali, akhirnya hampir 3/4 kabupaten. Jadi luar biasa sob. Ayah saya bisa menghidupi, makanya saya tuh alhamdulillah Allah berikan saya tuh mampu, keluarga mampu alhamdulillah, tapi saya diajarin usaha. Saya ingat itulah jadinya. Dan saya waktu SMP itu biasa bawa uang dulu mungkin jutaan ya. Mungkin kalau sekarang nilai tahun-tahun 80 waktu SMA kelas 1 saya biasa bawa uang banyak gitu. Bawa uang itu setoran tadi, kan kertasnya dipakai dulu, udah kita setor kan, dapat DP segala macam, bayar ke sana. Itu ratusan juta sob. Itu di ini, saya ingat 3 bulan kertas itu di ini. Dan saya bawanya pakai apa? Pakai mobil umum, bis. Saya simpan di depan kaca, saya di belakangnya. Jadi saya senang olahraga sob. Ini saya kenceng. Saya jago main double stick. Saya latihan silat segala macam-macam dulu. Jadi saya simpan depan, kalau ada yang ngambil tas itu, tinggal saya tendang, sunturungin jatuh ke dia ke keluar jalan gitu. Jadi gitu. Supaya nggak curiga saya pakai tas itu, gembor simpan di. Jadi orang nggak tahu bahwa itu isinya duit semua. Satu tas isinya duit. Bayangin, mungkin sekarang ratusan juta mungkin miliaran mungkin. Itu biasa saya lakukan SMA sob. Jadi saya megang duit banyak tuh SMA itu. Dan ayah saya SMP tuh, saya tuh sering loh dulu tuh, makanya kadang pas saya ada uang nih 1 miliar 2 miliar gitu, anak saya tidurin, dia di atasnya ditumpukin duit gitu. Ada fotonya, lucu. Kenapa? Itu gara-gara terus didoain, ya Allah anak saya supaya banyak duitnya gitu, berkah rezekinya. Itu dilakukan ayah saya ke saya dulu. Ayah saya tuh dulu SMP, SD saya biasa tidur di dalam uang gitu. Tidur di uang, didoain sama dia, ditumpukin, dikubur pakai uang gitu. Benar, tanya kakak saya kalau nggak percaya. Saya biasa tidur di uang gitu. Jadi pas dapat uang bayaran banyak, suruh anaknya, nggak tahu ya namanya orang, itu kan ritualnya dia gitu. Tapi saya pernah turutin, Nadia tasnya tak gituin. Jadi saya punya uang ini dibeberin, tidurin, ditutupin uang. Saya doa gitu. Ya Allah, jadikan anak ini banyak rezekinya. Dan saya dikituin sama orang saya dulu. Nah itu bayangin, SMP saya seperti itu. Berarti apa? Berarti orang saya luar biasa gitu. Dan SMA tuh saya udah bawa uang ratusan juta. Dan saya jadi wakil direktur di sana. Di orang saya. Kakak saya nggak mau, karena dia nggak mau. Jadi sih yang biasa itu kenapa biasa ketemu pejabat itu dari SMA saya diajarin sama orang saya. Coba nih datangin surat di sana. Anggaplah kalau ayah saya kalau ngasih saya ongkos itu nggak kecil-kecil, nggak kaleng-kaleng. Jadi profesional dia ngasih saya. Gimana saya akan tertarik coba bayangin. Nganterin surat dari rumah Cilengsi ke Bogor gitu. Itu dikasih berapa? 50.000 gitu. Anggaplah. Ongkos aja cuma habis 10.000 gitu. 5.000 gitu. Bolak-balik gitu. Terus apa? Ya anggaplah seperti itu. Kalau sekarang duitnya mungkin 500.000. Dia kirim surat ke sana harus nyampe 500.000 gitu. Bayangin coba. 100.000 udah ongkos dan makan gitu. 400.000 di kantong. Apa nggak mau? Mau saya. Kakak saya nggak mau, takut gitu. Emang rumahnya jauh-jauh gitu. Saya datang ke rumahnya, apa coba? Datang, bapaknya nggak ada. Ya tungguin. Bapak datang gimana? Oh nanti bapak datangnya jam 3 gitu. Ya udah, saya tungguin di rumahnya. Akhirnya apa? Coba bayangin. Akhirnya saya nggak keluar rumah makan gitu. Kenapa? Saya ditawarin makan sama orangnya, sama ibunya gitu.
Udah gitu, Bu, saya ke kebun raya dulu ya. Saya ke kebun raya dulu apa? Praktek bahasa Inggris. Makanya saya bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris SMA. Kenapa? Saya praktek di kebun raya bahasa Inggris. Malah kadang sama bule dikasih duit lagi. Enak kan? Kasih makan, duit saya nggak mau. Saya traktir makan sama bule gitu. Jadi sambil menyelam minum air, itu otak yang saya gitu. Nah itu biasa saya, pas malamnya datang diongkosin lagi. Coba bayangin, ongkosnya nggak tanggung-tanggung, namanya pejabat, masa ngasih ongkos 50.000? 100.000 sob. Sekarang anggaplah zaman sekarang ya, 100.000 sob baliknya. Jadi apa? Utuh sob, 600.000 untuk ongkang kaki. Makanya saya dulu sepatu saya itu Adidas, sepatu merah semua. Gak minta orang tua sob. Dari gaji bulanan dapat, dari situ dapat, semua enak itu. Jadi saya dididik anak sob. Dan saya SMA, saya udah jadi miliarder sob. Modalnya berapa? 50.000 zaman dulu. Sekarang mungkin 200.000 lah atau 5 juta itu buat perusahaan. Suplai ke toko-toko, ke pabrik-pabrik mulia, keramik, kaya, segala macam-macam. Dan ini itu namanya saya dirikan CV Atlantic Rubber and Metal Industry. Saya spare part ini. Itu saya ajarkan. Nah, untuk itu sob, sekarang saya ngajarkan Anda semua ya. Mendidik anak sekolah segala macam-macam hanya untuk pinter tok, salah sob. Pertama alaknya, makanya saya anak yang terakhir ini saya ingin wakafin untuk agama. Saya ingin jadi ustadz loh. Kok ngapain kayak Ridwan fokus saya anaknya jadi ustadz itu? Biarin, kuliah di itu di Madinah. Doain kalau ada yang punya akses Madinah kasih tahu saya gitu. Yang Umul Qura apa siapa yang hebat itu sekolahnya. Saya juga nggak tahu apa dari mulai SD itu di pesantren kan atau gimana saya nggak ngerti gitu. Tapi saya target saya gitu. Kenapa? Waktu saya di Masjid Sultan ya di Singapura, yang Masjid Arab itu. Ternyata apa coba? Imamnya bacanya enak sob. Pak baca surat As-Sajdah ya. Sampai sujud subuhnya. Oh nangis saya sob. Nikmat banget. Ternyata masih muda imamnya 20 tahunan itu. Dan itu ternyata sob, itu orang Indonesia lulusan dari Lombok, lulusan sekolah di Madinah itu. Makanya di situ anak saya satu harus jadi pengusaha, jadi ustadz itu. Nah ini mudah-mudahan ya anak saya Yurani yang kecil ini tak jadiin itu. Saya mimpinya itu. Nah setelah itu jadiin dia pengusaha. Pengusahanya gampang sob. Jadi ngedidik wirausaha itu supaya tidak merongrong minta duit terus. Lu usaha dong gitu. Loh Cap saya nggak tahu, nggak punya tempatnya, saya bukan pengusaha. Ya udah nggak apa-apa. Uber Pay siapkan. Jadi Uber Pay itu bisa jadi sarana itu. Jadi Uber Pay siapkan. Jadi contoh ya, saya nanti anak saya datang ini, saya akan kasih, dia kan butuh pulsa nih tiap bulan nih, 100.000 atau berapa. Nah besok tak jadiin, lu jualan dong pulsanya. Kalau kurang jual kemana, dapetin hasilnya. Contoh jual 10.000 atau 20.000 ke temannya, dia dapat 2.000, 3.000. Jadi bisnis. Saya ajarin dia. Nah itu caranya sob, ngajarin anak untuk bisa usaha. Jadi anak Uber Pay bisa sob. Coba Anda pakai di Uber Pay. Udah gitu nanti anak-anak ajarin. SMP bisa jualan. Dari SMP ujarin. Jadi untuk mendidik anak jadi pengusaha, menurut saya kalau bisa dari SD sob. Dari SD usaha saya tuh dari SD nih. Makanya dablak tuh kayak gini. Saya jatuh tuh berkali-kali, tapi saya yakin saya bisa. Malah saya tuh kagum sama Nadiem Makarim. Saya ingin jadikan dia pesaing saya nanti ke depannya. Oh gitu, jangan tanggung-tanggung. Saya 1 tahun Uber harus minimal sama atau lebih besar daripada itu. Bisa dia bilang, ya udah, ngapain mimpi kecil-kecil? Namanya saya dablak, urusan tercapai untuk urusan enggak, itu bukan urusan saya. Urusan siapa? Urusan Allah. Saya yakin kalau menurut Allah itu mudah gitu. Malah bisa lebih besar dari Bapak. Karena apa? Karena saya berbagi, namanya usaha Uber, PT Uber Sadar Kaya, usaha bersama berkah sadar kaya dunia akhirat. Ya itu namanya. Nanti kita ada mitra cabang, usaha bersama berbagi hasil, nggak ada ini ya, berbagi aja ke semua orang itu. Dan itu 100% milik Allah, 2/3 keuntungannya untuk bebaskan riba, kemiskinan dan juga pendidikan dan sosial. Saya ingin diriin 1.000 anak yatim, atau ngangkat 1.000 anak yatim dulu. Dan Anda itu bagian dari sejarah semua. Nah sekarang kalau Anda mau didik anaknya jadi pengusaha, jadi pengusaha mikro lewat Uber Pay dulu. Saya nggak promo, emang coba dulu. Kalau Anda memang Cap, saya gimana? Malah saya akan jadikan anak kan bayar 300.000 tuh anak saya tuh. Kalau bisa jadi member, Anda buktiin kalau anak Anda bagus, Anda ngaju ke saya. Oh, bisa dapat 10-20 member, ngomong Cap, jadiin saya dia agen premium, saya jadiin gratis. Jadi agen premium itu Anda bisa, kalau dapat member, Anda dapat apa? Cuman bukan multi level ya, cuma satu line aja gitu. Jadi disebut jadi agen, bisa dapetin member lain untuk jadi agen Uber Pay ya. Dia dapat per transaksi. Transaksinya dia bukan transaksi di bawahnya lagi, enggak gitu. Transaksinya dia sendiri. Jadi seperti itu. Dan saya udah minta fatwa ke Dewan Wakaf, fatwanya di SKDA Syadid ya. Kiai muda itu boleh ya, alhamdulillah.
Jadi itulah cara teknik kita mendidik anak menjadi pengusaha dari kecil. Dengan Uber Pay Anda di handphonenya dia, itu Uber Pay di handphonenya dia tidak perlu uang cash gitu. Nanti Uber Pay dikembangkan, kayak Putin punya program, dikembangkan anak itu ke sekolah itu cuma bawa itu aja, nggak usah jajan gitu. Nanti kantin pun akan suplai bahan-bahannya, nanti ada ini program sembako gitu. Nanti anak-anak bayarnya pakai Uber Pay gitu. Luar biasa nggak? Canggih nggak? Sob, enak nggak gitu? Atau bisa juga pakai Uber enak, barcode scan gitu, scan barcode, luar biasa nggak sob? Jadi nanti itu yang akan dilakukan gitu. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.